selamat siang. Jadi hari ini saya Dr. Sianti Dewi, spesialis Opjin. Saya sebagai dosen Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Hari ini saya mau menyampaikan salah satu topik pada blok reproduksi 2. Pada blok reproduksi 2 ada beberapa eh, materi yang perlu disampaikan, di antaranya adalah mengenai duh tubuh atau fluor albus. Berikut saya tunjukkan untuk bloknya. Jadi sistem reproduksi 2, kode mata kuliahnya MD323 dengan CPL Prodi, mampu menerapkan komunikasi efektif dan empati pada pasien, keluarga, dan sejawat tenaga kesehatan secara lisan atau tertulis, menguasai konsep pengkajian klinis pasien secara sistematis mulai dari anamnesis, pemeriksaan penunjang, sampai penegakan diagnosis, merumuskan rencana tata laksana komprehensif berdasarkan diagnosis klinis, kondisi pasien, dan sumber daya yang tersedia, melakukan prosedur klinis secara aman dan sesuai standar pelayanan medis. Pada mata kuliah ini, capaian pembelajaran yang diharapkan supaya mahasiswa bisa memahami mengenai duh tubuh perempuan dalam hal ini berkaitan dengan ya dermatovenerologi dan ginekologi. Jadi nanti ada beberapa mata kuliah, ada beberapa pertemuan. Pertemuan berikutnya kita pisahkan untuk duh tubuh laki-laki ya. Jadi eh, tidak hanya satu pertemuan ini. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Baik, kita sekarang ada di pertemuan kedua untuk melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Berikut pokok bahasan yang akan ada di dalam perkuliahan ini. Saat ini kita berada di topik yang nomor 3, yaitu klasifikasi untuk fluor albus. Saya akan langsung ke materi yang akan kita bahas untuk hari ini. Jadi, ini adalah alur untuk pemeriksaannya. Jadi bila ada pasien dengan keluhan keputihan, baik itu cuman hanya discharge aja atau ada keluhan-keluhan lain pemeriksaan fisik, kemudian evaluasi apakah ada nyeri pada perut bawah dan nyeri goyang serviks. Kemudian kalau ada nyeri goyang serviks gunakan flowchart, tapi bila tidak ada maka dapat dilakukan pemeriksaan berikutnya, yaitu dilihat apakah adanya eh, erosi atau mukus atau pus dan seterusnya. Kemudian apakah ada resiko untuk terjadinya infeksi menular seksual. Kalau ada, jangan lupa dilakukan pemeriksaan untuk gonokokal dan chlamydia trachomatis infection. Tapi kalau tidak ada, maka bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan wet mount, gram stain, ataupun mikroskopik dari vaginal spesimen. Berikut ini adalah untuk pemeriksaan wet mount atau gram stain atau mikroskopik. Jadi bisa dicek apakah ada trichomonas, motile, kemudian apakah didapatkan klusel, bading, yeast, pseudohyphae, atau tidak ada kelainan sama sekali. Ada atau tidak ada dari eh, mikroorganisme tersebut, itu nanti semuanya tetap harus melalui tahapan. Jadi yang diperiksa dan diobati bukan cuma pasien, tapi juga partner dan juga edukasikan atau promosikan penggunaan kondom. Kemudian tracing untuk kemungkinan infeksi menular seksual yang lainnya, contohnya seperti HIV. Ya, kemudian kita masuk ke yang fisiologis. Fluor albus fisiologis itu yang seperti apa? Jadi, fluor albus yang fisiologis ini adalah dipengaruhi oleh siklus haid, terutama di sini ada estrogen, dan dia biasanya terjadi di usia reproduktif, pada fase-fase periovulasi discharge-nya meningkat, pada kehamilan discharge-nya meningkat, penggunaan kontrasepsi hormonal, ataupun juga penggunaan kontrasepsi yang berupa alat kontrasepsi dalam rahim, ini juga meningkatkan discharge, dan juga dengan adanya stimulasi seksual, itu bisa meningkatkan keluarnya cairan atau duh dari organ reproduksi. Jadi fluor albus fisiologis ini karena proliferasi epitel vaginanya meningkat, glikogennya meningkat, kemudian koloni lactobacillusnya meningkat, terjadi metabolisme asam laktat meningkat sehingga keasamannya naik, pH vaginanya turun,
Nah, kondisi asam ini protektif terhadap bakteri patogen. Sekretnya atau discharge yang keluar itu asalnya dari mukus endoservik, transudasi mukosa vagina, dan desquamasi atau pengelupasan sel-sel epitel dari organ reproduksi. Jadi, sebenarnya ini adalah hal yang sangat natural atau sangat alami dan normal. Tidak perlu dilakukan pembersihan atau manipulasi yang berlebihan. Jadi justru perlu kebersihan genital dan hindari iritan. Prognosisnya sangat baik, tanpa komplikasi dan tidak perlu ada intervensi. Oke, ini untuk membedakan atau memberikan gambaran kira-kira seperti apa discharge yang normal dan tidak normal ya. Discharge yang normal biasanya bening atau putih susu, encer, tidak berbau, atau kadang-kadang sedikit agak kental ya. Kemudian yang abnormal biasanya ya, dia berwarna kuning, hijau atau campur putih kehijauan, baunya tidak sedap atau amis, kental, menggumpal atau bergerindil seperti susu basi, seringkali disertai gatal atau nyeri. Berikut adalah untuk penjelasan mengenai fluor albus yang abnormal dan disebabkan oleh infeksi. Di antaranya ada bakterial vaginosis. Jadi ini adalah normal vagina flora. Jadi harusnya dia epitel normal, tapi begitu ada bakterial vaginosis, maka terdapat banyak bakteri yang nempel di epitel normal. Faktor resiko dari bakterial vaginosis diantaranya aktivitas seksual dengan eh, pasangan multiple atau pasangan baru, penggunaan rendahnya penggunaan kondom. Jadi maksudnya ini adalah termasuk juga infeksi menular yang dapat ditularkan dari hubungan seksual. Penggunaan vaginal dose atau pembersih vagina yang berlebihan sehingga lactobacillusnya justru hilang, berkurang atau mati. Kemudian juga yang non seksual transmitted itu disebabkan karena obesitas, lipatan kulit, kadar gula tinggi, dan adanya inflamasi. Oke, patogenesisnya yaitu seharusnya normalnya ada dominasi lactobacillus, dia menghasilkan asam laktat dan menjaga vagina apa namanya pH normal dari vagina. Bila ini berubah, bisa dicetuskan karena usia menopause, perubahan hormonal, adanya darah menstruasi, kemudian juga penggunaan antibiotik yang berlebihan, menyebabkan lactobacillusnya turun, bakteri anaerobnya bisa naik atau bertambah. Di sini yang paling sering adalah Gardnerella, Mycoplasma, Mobiluncus, dan Prevotella. Ini bisa merubah pH vaginanya menjadi lebih basah, produksi glikogennya menurun, dan produksi asam oleh lactobacillusnya juga akan berkurang. Sehingga lingkungan lebih kondusif, patogennya makin banyak sampai dengan overgrow. Ya, jadi pada saat memberikan tata laksana, diperhatikan juga bahwa tidak hanya mengobati dari apa namanya infeksinya, tapi juga mengembalikan pH normal dari vagina. Gejala klinisnya yang paling sering adalah ada discharge warnanya putih sampai abu-abu, encer, homogen, bau amis ini yang paling sering ya, dan lebih kuat setelah berhubungan seksual, lebih terasa saat menstruasi. Tapi tidak disertai adanya gejala gatal, rasa terbakar, gangguan saat eh, berhubungan seksual, tidak nyeri, dan tidak ada gangguan berkemih. Ini adalah terapi lini pertama, yaitu diberikan metronidazole 400 sampai 500 miligram 2 kali sehari selama 7 hari. Apabila tidak tersedia atau ada hambatan pasien untuk mengkonsumsi obat ini, maka ada pilihan lainnya, yaitu diberikan gel intravagina atau obat di convert ke tinidazole, clindamycin atau secnidazole. Pemberiannya ini di apa namanya disesuaikan dengan apa dengan sikon di daerah ya. Kemudian apa saja komplikasi yang dapat terjadi pada infeksi bakterial vaginosis? Jadi ascending dari infeksi eh, bisa meningkatkan. Jadi kalau ada infeksi di sini, dia terjadi radang, inflamasi, pertahanannya akan berkurang sehingga resiko-resiko untuk terjadinya infeksi yang lain meningkat ya. Epitelnya jadi rapuh. eh, Misalkan masih tetap dilanjutkan adanya kontak, bisa meningkatkan resiko apa namanya infeksi HPV. Bahkan STI yang lain. Kemudian kalau ini ascending atau naik seperti yang tadi yang sempat saya sebutkan di perkuliahan sebelumnya, dia masuk ke kavum uteri maupun bisa sampai dengan ke tuba ataupun ke abdomen, maka bisa meningkatkan resiko terjadinya infeksi-infeksi pelvis. Bahkan sampai dengan resiko jangka panjang dapat menyumbang terjadinya infertilitas maupun
PID atau inflamasi pada pelvik. Bagaimana dengan BV yang berulang ya? Jadi untuk berulang ini ada dua tipe, yaitu recurrent dan persisten. Kalau recurrent berarti dia berulang terinfeksi lagi, biasanya oleh partner atau suami yang belum diobati. Jadi pengobatannya nggak bisa hanya pada pasiennya saja. Pada saat pasien diobati, disarankan untuk tidak melakukan kontak seksual atau menggunakan kondom, partnernya juga harus diobati. Karena kalau ibu saja yang diobati, partnernya tidak terobati, nanti eh, penularan ulang kembali atau yang disebut sebagai pingpong fenomen. Ya, kemudian ada juga yang disebut sebagai persisten. Jadi sudah diobati tetapi bakterinya resisten atau dia membentuk selaput atau polimikrobial biofilm yang menyebabkan dia tahan terhadap antibiotik. Ya, atau adanya penggunaan AKDR sehingga meningkatkan resiko discharge-nya berlebihan, maka recurrent infection-nya meningkat. Salah satu faktor yang bisa menyumbang untuk recurrent maupun reinfection atau persisten itu adalah lactobacillusnya gagal untuk rekolonisasi. Jadi jumlah lactobacillus yang harusnya jadi imunitas tetap nggak bisa melebihi dari jumlah kuman patogennya. Jadi epidemiologinya faktor yang berkaitan dengan PV adalah usia mulai melakukan hubungan seksualnya masih muda, kemudian eh, tidak menggunakan kondom atau pelindung, suami atau partnernya belum dilakukan sirkumsisi dan hygiene-nya tidak bagus, partner seksual yang baru atau banyak, atau hubungan seksual partnernya berhubungan dengan organ seks. Maksudnya, jadi jenis-jenis cara berhubungan seksual seringkali tidak hanya menggunakan organ seksual ya. Jadi ada beberapa kasus penyimpangan. Nah, eh, kita tidak membahas itu, tapi BV itu lebih sering terjadi kalau kontaknya terjadi antara vagina dengan vagina atau vagina dengan penis. Secara gamblangnya seperti itu ya. Jadi dia tidak meningkat kalau hubungannya itu dilakukan pada atau dengan menggunakan organ yang lainnya. Kemudian untuk data mikrobiologinya adalah ini biasanya terjadi couple, jadi pasangannya juga terkena. Kemudian eh, terjadi biofilm, jadi kumannya bisa membungkus diri, bisa ditemukan di urin maupun di semen. Kemudian karier atau pembawa kuman BV-nya ini juga bisa eh, dari pasangan yang lelaki ini. Dia BV-nya bisa tinggal di uretra ataupun di kulit penis. Yang berkaitan dengan rekurensi adalah tadi partner seksual dan penggunaan kondom yang rendah. Untuk rekarensinya 66% dalam waktu 1 tahun dan faktor resiko tertingginya adalah partnernya tidak diobati. Ini berikutnya ada beberapa penelitian lain juga, randomized control trial tentang PV. Saya izin skip supaya tidak terlalu panjang, nanti bisa dilanjutkan baca. Oke, jadi untuk ACOG merekomendasikan terapinya berpasangan, jadi tidak hanya pada perempuan tapi juga pada laki-lakinya. Nah, ini didapatkan penelitian pada tahun 2025 dari 137 perempuan yang terdiagnosis PV dan pasangannya diterapi. Setelah 2 minggu, itu yang rekuren terjadi PV lagi hanya 35% dibandingkan yang pasangannya tidak diterapi, rekarensinya 63%. Jadi artinya pasangannya bisa menularkan kembali infeksi. Oke, berikut ini adalah terapi yang bisa diberikan untuk BV recurrent, yaitu bisa diberikan gel atau suppositori atau nitroimidazole oral. Jadi ini pilihan terapi eh, bila dia recurrent ya. Diberikannya berarti tidak bisa hanya satu episode seperti yang tadi di lini pertama atau lini kedua, tapi dia diberikan jangka panjang sampai dengan 3 bulan atau bahkan kalau perlu sampai dengan 6 bulan. Jadi kalau ada pasien yang bolak-balik ya jangan bosan-bosan untuk menterapi ya. Ini adalah evidence base dan investigasi strategi untuk treatment dan manajemen. Oke, saya lanjut ke vulvovaginal candidiasis. Jadi ini faktor resikonya diantaranya adalah kehamilan, penggunaan antibiotik jangka panjang, kekebalan tubuh yang jelek, diabetes yang tidak terkontrol, dan juga adanya genetik predisposisi. Ya, oke. Masing-masing ini mengakibatkan kondisi-kondisi tersebut yang bisa menyebabkan lebih rentan untuk tertular atau lebih rentan untuk mengalami infeksi kandida. Selain itu juga oral kontrasepsi, IUD, kemudian penggunaan kondom, hygiene yang buruk, dan juga
eh, cara berpakaian ya. Semakin lembab, semakin tinggi resiko untuk terjadinya infeksi. Jadi sebenarnya Candida ini flora normal atau komensal di vagina, tetapi kalau terjadi faktor pencetus gangguan imunitas, kerusakan epitel atau disbiosis, Candida overgrowth akhirnya menjadi patogen ya. Sehingga flora albusnya itu merupakan justru proses kekebalan tubuh untuk membatasi Candida, harusnya seperti itu. Gejala subjektif dari Candida adalah pruritus, rasa terbakar, nyeri, dysuria, dispareunia. Oke, bentukannya kadang seperti ini, kadang nggak selalu seperti ini, kadang sampai keluar, tapi seringkali cuma ada di dalamnya liang vagina sehingga kita perlu pemeriksaan spekulum itu tadi ya. Temuan lainnya bisa berupa edema, eritema, visura, atau sampai terjadi perlecetan, ekskoriasi, dan pada umumnya serviknya masih normal. Oke. Kemudian ini adalah tata laksana untuk pada pasien yang tidak hamil dan pasien yang hamil ya. Kenapa di hamil dan tidak hamil? Karena kondisi kandidiasis ini meningkat pada saat kehamilan. Jadi seringkali ibu hamil ditemukan juga ada kandidiasis. Oke. Komplikasi, vulvitis berat, infeksi rekuren, infeksi persisten terutama kalau pasiennya ada diabetes atau imunosupresi. Kalau pada kehamilan, kandidiasis jarang menyebabkan komplikasi, tapi bisa meningkatkan resiko kolonisasi neonatal seperti oral thrush. Oke, prognosisnya secara umum sangat baik. Kemudian 5-8% wanita mengalami recurrent. Yang disebut recurrent itu kalau dia kumat 3-4 episode dalam 1 tahun. Oke. Oke, pencegahan, rasionalisasi penggunaan antibiotik, kontrol glikemik pada yang diabetes, hindari dosing. Jadi sekali lagi, seringkali kita temukan banyak iklan-iklan penggunaan pembersih ataupun eh, spa atau apa yang diiklankan katanya untuk membersihkan itu justru meningkatkan resiko terjadinya infeksi. Ya, oke. Ini adalah eh, definisi recurrent VVC. Kalau lebih dari 3 episode dalam 1 tahun, ini etiologinya, jadi kumannya bisa 90% albikan, yang lain sisanya. 59 kasus relapse, 41% reinfeksi. Reinfeksi berarti dibawain lagi dari pasangannya atau dari sumber lain ya. Pengobatannya inisial seperti ini, terus dilanjutkan dengan dosis maintenance ya selama 6 bulan. Jadi ini loading dulu ya, 3 dosis, satu hari pertama, hari keempat, dan hari ketujuh. Setelah itu dilanjutkan dengan pemberian tiap minggu selama 6 bulan ya. Jadi pada kasus-kasus yang recurrent. Berikutnya adalah trichomoniasis. Oke. Untuk trichomoniasis ini faktor resikonya adalah aktivitas seksual, perilaku seksual beresiko, dan koinfeksi dengan biasanya koinfeksi dengan bakterial vaginosis karena tadi kita udah bahas BV membuat apa namanya epitelnya jadi rapuh, jadi infeksi sekundernya bisa gampang masuk ya. Penyebabnya pergeseran flora normal berkaitan dengan BV, hubungannya dua arah, disbiosis dan infeksi. Oke, jadi kekebalan tubuh hostnya berubah karena adanya inflamasi sehingga trichomonasnya bisa masuk lewat epitel yang damage. Ya. Gejala klinisnya kemudian encer, bau busuk, rasa terbakar, pruritus, dysuria, sering buang air kecil, nyeri perut bawah. Infeksi kronik bisa berupa pruritus, dispareunia, keputihan dalam jumlah yang sedikit. Oke. Pilihan terapinya hampir sama dengan PV, yaitu bisa menggunakan metronidazole 500 mg 2 kali sehari selama 7 hari, ya, atau bahkan bisa diberikan dosis tunggal kalau compliance-nya rendah, ya. Dosis tunggal berarti 1 kali minum, tapi langsung 4 tablet metronidazole. Dan oke, untuk komplikasinya vaginitis, cervicitis, pelvic inflammatory disease pada kehamilan bisa menyebabkan persalinan prematur, ketuban pecah dini pada prematur, berat badan lahir rendah, dan meningkatkan transmisi HIV. Prognosis umumnya baik dengan terapi, angka kesembuhannya tinggi, tapi bisa terjadi reinfeksi. Oke. Pencegahannya membatasi pasangan seksual, menggunakan kondom, dan mengobati pasangan juga. Oke. Kesimpulan. Oke, jadi ini adalah rangkuman untuk 3 infeksi yang baru kita baca bareng-bareng. Jadi ada bakterial vaginosis, karakternya demikian, pemeriksaannya seperti itu, pH-nya biasanya semuanya naik kecuali oh, eh, Candida masih sedikit masih asam ya. Tapi rata-rata semua kandidanya akan berubah ya. Sorry, pH-nya akan berubah.
Jadi untuk yang normal tidak ada diagnostik testingnya. Kalau untuk bakterial vaginosis bisa pakai Amsel, Gram-Stain, atau Nugent scoring. Kemudian untuk trichomoniasis bisa digunakan PCR atau kultur. Kemudian untuk VVC bisa digunakan mikroskopi, KOH, yeast kultur, dan seterusnya. Ya, mungkin di situ untuk yang fluor albus dengan infeksi, atau mungkin ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya dokter. Mm-mm. Ya, Sempat tadi dijelaskan terkait rebound infection dokter yang pada pasangannya yang mengalami infeksi eh, bakterial vaginosis tadi. Apa kayak gitu untuk tampilan rebound infectionnya pada laki-lakinya bagaimana ya dokter? discharge-nya ya. Jadi pada laki-laki seringkali nggak ada karena dia memang nggak mengeluarkan discharge secara jelas ya. Jadi eh, idealnya bila yang perempuan mengalami bakterial vaginosis, di pasangannya dilakukan juga swab dan pemeriksaan tadi. Jadi sama-sama dilakukan Amstel, Nugen, atau yang lainnya. Nah, kalau positif maka sama-sama diterapi. Tadi kita dapatkan yang di apa namanya penelitiannya siapa tadi? Itu kan dia pasangannya juga diterapi. Jadi idealnya sama-sama, makanya kan akhirnya kita jadi dermatovenereologi, ginekologi karena mungkin eh, agak kurang, tidak semua laki-laki mau dibawa ke dokter kandungan ya. Sebenarnya kalau mau ya bisa aja karena sama-sama dilakukan swab kemudian bisa di apa namanya diberikan terapinya. Terapinya kan dengan menggunakan obat ya. Obatnya, dosisnya, regimennya juga sama. Jadi ini randomized control trial eh, bisa. Aku belum baca sendiri yang untuk RCT-nya ini apakah suaminya atau pasangannya juga di swab baru diterapi atau diterapi tanpa swab. Tapi swab yang dilakukan di vulvovagina itu tadi itu juga bisa dilakukan untuk laki-laki. Jadi swabnya sama, diambil discharge dari penisnya, kemudian dikerjakan pemeriksaan yang sama. Tadi mau wet mount juga bisa, mau pakai gram juga bisa. Jadi sama pemeriksaannya. Nanti bacaannya apa? Kalau nemu ada glusel, diberikan terapi lini satu yang sama, metronidazole 2 kali 1 selama 7 hari. Gitu. Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Karena kadang-kadang kita juga bingung apa namanya caranya untuk memeriksa yang cowok bagaimana. Yang susah, yang di cervix, kita tahu caranya. Tapi yang cowok, yang mudah, yang kelihatan malah nggak kepikiran gimana caranya. Ya, caranya sama ya. Discharge-nya diambil pakai swab, taruh di objek glass. Jadi ini satu pesan penting ya, kayak take home message gitu. Apabila kita dapat BV, terutama berulang, nah jangan lupa untuk memeriksa dan mengobati pasangannya juga. Karena ya berulangnya karena yang di satunya itu nggak terobati dengan baik. Ya, dan mungkin ada kondisi tertentu di mana di si perempuannya dia menimbulkan gejala tapi di pasangannya tidak ada gejala. Contoh mungkin gonore. Pernah dengar ya kalau gonore? Kalau gonore di laki-laki itu menyebabkan painful urination. Jadi terasa nyeri saat berkemih, kemudian kelihatan jelas kalau kencingnya itu keluarnya putih seperti nanah kayak gitu. Tapi di pasien yang perempuan biasanya gejalanya tidak terlalu kelihatan untuk rasa nyeri. Kemudian untuk kencing karena salurannya beda antara uretra dan juga vagina, seringkali juga kencingnya kalau masih awal terinfeksi kencingnya masih belum kelihatan seperti nanah. Hanya gonore pada wanita juga tidak kalah berbahayanya karena bisa sangat tinggi resiko untuk terjadi ascending infeksi bahkan sampai apa namanya pelvic inflammatory disease. Kasus-kasus seperti tubuh-ovarial abses, hidrosalping, bahkan sampai apa infertilitas itu juga seringkali terjadi karena infeksi yang tidak mendapatkan tata laksana yang adekuat ini tadi. Gitu. Oke. Mungkin kalau nggak ada yang ditanya, Izin tanya dokter. oke.
Untuk yang tadi kan selain eradikasi dari bakteri patogennya itu untuk rekolonisasi Lactobacillusnya itu bagaimana dok? Apa mungkin pakai probiotik intravaginal atau gimana? Iya, heeh. Ini pertanyaan yang bagus juga. Jadi, eh, gimana untuk rekolonisasinya? Jadi, untuk rekolonisasi itu memang kita nggak punya eh, yang pasti bisa langsung menaikkan Lactobacillusnya itu seperti apa? Itu nggak ada. Tapi beberapa mengajukan ya. Sekarang beberapa itu mengajukan memberikan terapi dan bukti-bukti bisa diberikan Lactobacillus oral. Jadi sudah ada beberapa sediaan Lactobacillus oral. Dia eh, diharapkan dengan konsumsi Lactobacillus oral ini nanti dia bisa menembus dari intestin bisa kembali lagi ke sana ya, ke organ, ke vagina. Ada juga yang topikal, yang bentuknya gel juga ada. Jadi udah ada macam-macam preparat untuk meningkatkan Lactobacillus. Tapi salah satu yang penting juga kita apa namanya kita pahami bahwa dia itu flora normal. Jadi secara otomatis dia akan dibentuk kalau local environment-nya itu ideal. Local environment yang ideal itu gimana? Yang tidak dibersihkan secara berlebihan malahan. Jadi seringkali kan banyak orang itu berpikir kalau discharge vagina atau cairan itu kotor atau berbahaya, jadi sampai disabun, pakai dus, bahkan pakai yang spa vagina dan dikasih macam-macam. Saya pernah itu dapat pasien ditaruhin tawas, ditaruhin tawas intravagina, karena dia pikir kalau tawas itu kan bisa ngilangin bau badan. Supaya nggak bau tawasnya dimasukkan jadi malah sudah itu tawas itu ada aluminiumnya jadi makin basah makin parah ya jadi edukasi ke pasiennya tidak perlu dibersihkan secara berlebihan tidak perlu menggunakan sabun. Yang penting adalah menjaga kelembapan. Kemudian, kalau ada underlying problemnya, tadi infeksi yang berulang atau ada gangguan imunitas, itu cepat-cepat diobati. Ya, dengan itu cepat-cepat diobati, maka bisa memperbaiki kondisi environment untuk pertumbuhan lactobacillus, kemudian bisa di-doping dengan penggunaan tadi. Lactobacillusnya, ya kalau logically yang paling ideal adalah yang topikal, karena dia langsung di situ. Tapi preparatnya untuk saat ini memang macam-macam. Ada yang oral dan topikal, dan yang oral juga mengklaim bahwa efeknya masih tetap bagus. Begitu, ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi biasanya dikombinasi nggak cuma antibiotik, tapi plus hygiene, plus kalau memang apa namanya pasiennya masih ada budgetnya, mungkin bisa dipikirkan diberikan topikal ini atau apa doping lactobacillus. Oke, Izin tanya lagi dok, untuk kalau Yakult gimana dok? Kan sama-sama Lactobacillus. bisa, bisa. Memang dia tidak di apa namanya, tidak diiklankan untuk itu, tapi bisa. Mungkin kalau yang dipertimbangkan untuk pemakaian Yakult ini, eh, aku kurang paham mengenai fermentasi ya, karena fermentasi itu menimbulkan rasa manis. Nah, apakah kandungan gula di Yakult ini aman untuk penderita diabetes atau enggak, itu yang saya masih kurang paham, kurang membaca. Tapi kalau pasiennya tidak ada risiko ke arah diabetes mellitus, ini termasuk salah satu opsi pengobatan yang mungkin bisa well accepted ke pasien, karena sekalian mungkin buat pasien ya, seperti cemilan. Kalau mau mungkin bisa bikin penelitian apakah kadar laktobasilusnya meningkat setelah konsumsi Yakult misalkan 1 minggu gitu. Ada RT-PCR sekarang sudah di kampus, jadi bisa dipakai. Yang dari gotong royong, jadi kita punya dapat donasi alat PCR. Saya kurang jelas itu dapat donasinya dari mana, tapi pada saat zaman COVID kemarin kita itu dapat donasi alat PCR. Setelah COVID alatnya itu nganggur, nggak dipakai di gotong royong bertahun-tahun. Terus akhirnya dipinang oleh eh, Pak Yudi dari farmasi, sekarang sudah pindah rumah ke lab lantai 1. Jadi kalau teman-teman yang ingin melakukan penelitian yang ada PCR-PCR-nya bisa dipakai. Ada lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, sementara aku tutup dulu untuk kuliahnya. Nanti kita sambung lagi untuk yang non-infeksi.